Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba' hudah. Amma ba'du, qala ta'ala fi suratil an'am surat 6 ayat 153. Surat 6 ayat 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Surat 6 ayat 153. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah panjang umur sampai hari ini. Samping itu kita juga diberikan kesehatan dan sekaligus kita diberikan kemampuan untuk hadir dalam kajian Islam ini. Karena kajian ini berulang kali saya sampaikan sangat penting sekali. Cuma kebanyakan umat ini tidak menyadari bahwa mempelajari Al-Quran itu adalah satu kewajiban, wajib ain. Orang nggak Jumatan, nggak berani. Bahkan setengah sakit kalau memang hari Jumat minta diantarkan ke masjid. Ya Pak ya, biasa nih. Kecuali kalau ibu-ibu itu kan hukumnya Jumatan bagi ibu adalah apa Pak? Apa? Wajib mukhayyar. Wajib yang boleh milih dohor gak usah Jumatan, milih Jumatan gak usah dohor. Kalau sampean waras wong wedok Jumatan sunnah, apa bisa nutupi kewajiban? Enggak, saya tanya. Kalau Jumatan bagi wanita itu sunnah, terus seandainya beliau gak dohor ya apa? Gak bisa kan nutupi sunnah, nutupi wajib. Nah, makanya jadi yang namanya Jumatan bagi wanita adalah wajib mukhayyar. Wajib yang boleh milih dohor tak, milih Jumatan. Tergantung kesibukan masing-masing. Kalau punya anak kecil ya jangan tinggal Jumatan. Ya, ini kan wajib mukhayyar. Nah, cuma umumnya umat ini tidak sadar kalau memang ngaji ini wajib, itu nggak sadar. Ya, Jumatan nggak datang takut dosa. Sholat nggak sholat takut dosa, nggak ngaji. Aman-aman doa. Walaupun Rasulullah SAW mengatakan apa, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, ya. Yang mewajibkan itu Rasulullah SAW. Tapi kalau perintah Allah dan Rasul, kalau perintah Rasul apa tidak sama dengan perintah Allah? Kalau kita lihat surat Nisa ayat 80, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Ya. Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Ya.
Ini kan berarti sama dengan perintah Rasul. Cuma kan pada umumnya umat Islam tidak merasa kalau nggak ngaji itu nggak popong, nggak dosa, nggak pernah. Ya, nah inilah kelemahannya wong Islam di sini. Makanya yang saya tulis yang 19 ayat itu, ya, yang saya tulis bahwa pengertian takwa itu tidak saja hanya dasarnya Ali Imran 102, tapi juga harus surat Zuhruf ayat 4344. Ya, nanti katanya bertakwa dengan kepada Allah sebenar-benar takwa, terus syahadat, sholat, poso, zakat, haji, selesai. Nggak cukup itu, Pak. Nah, terus perintah-perintah yang lain. Ya, ini contohnya di Indonesia, Pak. Di Indonesia ya banyak orang syahadat, sholat, poso, zakat, haji bolak-balik, korupsi terus. Gara-gara apa ini? Loh, padahal katanya sholat itu tanha anil fahsya'i munkar, haji itu adalah ya haji mabrur, laisa lahu jaza ilal jannah. Nah, tapi kalau perintah-perintah yang lain diabaikan. Quran ini kan bukan hanya 10-20 ayat, 6.666 ayat. Ya. Jadilah kelemahan wong Islam di ini. Jadi bertakwa itu tidak saja melaksanakan perintah menjauhi yang dilarang, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, dan itu wajib. Ya, caranya berapa tempo hari, Pak Qasim? Caranya yakin berpegang Al-Quran. Caranya berapa tempo hari? 5. Ya, yakin kebenaran Al-Quran surat 6 ayat 92. Lalu yang kedua adalah paham isi Al-Quran surat Nisa ayat 82. 3, bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran surat 39 ayat 28. Kemudian terus tadabbur Al-Quran surat 47 ayat 24. Yang terakhir surat 6 ayat 15. Amalkan Al-Quran. Karena Quran itu akan menyatukan umat, Pak. Ya. Ono ngaji nyingkre. Saya juga heran kok ngaji nyingkir. Katanya wong iman iki wa idza quri al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Saya kalau di masjid saya Pak ada orang joke ngaji mulai. Nanti tak enteni nek Jumat tak elingno. Nu joke ngaji Quran pulang. Sembayang gelem. Apa ndak pernah baca surat 87? Ayat berapa? 9, 10, 11, 12. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Ya, ingatkan Muhammad. Ya, fadzakir apa? 9. Ya. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Bermanfaat untuk siapa? Ayat berapa? Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Oh, jadi yang takut kepada Allah itu saya zakaru bisa mengambil pelajaran. Tapi ayat 10, 11, ayat 11, 12. Orang-orang yang celaka atau kafir akan menjauhinya. Nah. Yaitu orang yang akan memasuki api yang besar neraka. Nah, jadi ini ya wa yatajannabuhal ashqa, dan akan menjauhi terhadap peringatan ini siapa? Al-ashqa, orang yang celaka. Kafir itu dalam kurung dah ya. Ya kan dalam kurung. Jadi siapapun kalau memang jauhi dari nasihat-nasihat itu celaka dia. Kok enggak bisa mengambil pelajaran? Inilah saya heran. Jadi maksiat. Kalau maksiat itu diumbar apa dieling loh? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir, harus dieling loh. Nek dieling nomor pure. Apa pure? Dieling nomor gak balik, pure kan. Malah muni ngene, masjid Pak Soleh saiki nek gak ngaji gak melok Jumatan kene. Malah ngono. Saya gak gitu, Pak. Berhubung tiap hari sholat di situ, nek ono ngaji mulai tak elingno waktu khutbah. Pahami itu tadi. Iya masjid Pak Soleh saiki
Pokoknya sembahyang tok nek gak gelem ngaji, gak oleh mbayang kono. Sapa sing muni ngono iku? Ya, maksud saya orang begitu itu kan berarti maksiat diancam neraka. Tak elingno cek gak kena neraka. Nek gelem. Ya. Jadi orang-orang ini banyak menjauhi Al-Qur'an ini sering, Pak. Ya. Ono ngaji Quran nyingkring. Lho nek wong kafir nyingkring pantes. Lho orang kafir nyingkring pantes. Misalnya dalam surat 74 ya, ayat 49, 50, 51. Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin. Ka'annahum humur mustamfirah farrat min qaswarah. Ya. Surat 74 ayat 49. Maka mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah? Terus seakan-akan mereka itu keledarian yang lari terkejut. Oh, terkejut gara-gara apa? Lari daripada singa. Oh, berarti nek cara Jawa apa ya? Nek ono ngaji Quran ini sifat kuping mlayu kan. Iya, lho aja ngono. Ya, kita itu harus cinta Al-Quran, Pak. Kenapa kita harus cinta Al-Quran? Karena ayatnya memang bilang begitu. Kita harus bangga dengan Al-Quran ini. Kalau umat Islam tidak bangga dengan Al-Quran, jadinya seperti ini. Ya, saya kan pernah nyampaikan sini ya. Saya pernah baca ini tahun 1951. Jadi politikus dari Palestina namanya Syekh Amir Shakib Aslan. Beliau kan nyusun buku judulnya Limadza ta'akhkhara al-muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum. Kenapa sih umat Islam mundur padahal yang lain maju? Buku ini diterjemahkan oleh Dr. Andes Munawar Khalil, dosen IAIN Jogja tahun 1954. 1970 saya mahasiswa, saya mendapat buku itu. Ternyata jawabannya satu. Kenapa sih umat Islam mundur padahal yang lain maju? Jawabnya satu. Al-bu'du anil kitab was sunnah. Karena mereka itu jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Jauh dari Al-Quran dan Sunnah akibatnya 4. Satu, inkhizamud dakhili. Tidak pede. Apa tidak pede? Islam itu kan ya'lu wa la yu'laleh. Tinggi, tidak ada yang melebihi ajarannya. Tapi wonge koyok manggung layangan. Sing ora ndukuri layangane apa wonge? Isam dukuri tok. Tapi gak di mestinya dia ikut naik ngene mestine umat Islam. Enggak, ana iso manggung layangan ngono. Ini hizam dakhili. Yang kedua adalah tafarruq. Bercerai-berai. Kan akhirnya bercerai-berai, Pak. Ya, kaisa bersatu karena persatuan itu hanya bisa diciptakan lewat Al-Imran 103 wa'tasimu. Jadi persatuan itu bisa diwujudkan dengan Al-Imran 103. Dan berbeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikanlah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Jadi ini Pak ya, surat ini itu Rasulullah SAW untuk mempersatukan kaum Khazraj dan Aus yang permusuhan lama sekali. Itu mengutus seorang yang namanya Mus'ab bin Umair. Ini orang yang memang wonge tegas Umar bin. Ini didamaikan dengan ayat ini. Ya, itu kisahnya ayat itu. Ya, akhirnya bisa bersatu. Ya,
Nah sekarang umat Islam kali ingin bersatu, tidak ada jawaban lain kecuali harus kembali kepada Al-Quran. Situ nyekel Quran, situ nyekel yai. Ya, nggak bisa begitu. Yai guru mesti benar. Tapi Quran pasti ya. Nah ini kan jadi tafarruq. Yang ketiga taklid. Taklid itu apa, Pak? Apa jari yai? Sampai sholat nurut sapa? Nurut yai. Yai sampai nurut sapa? Nurut yai ini yai. Yai ini yai sampai nurut sapa? Nurut yai ini yai ini yai ini. Salah. Dulu itu dipanggil kiai itu karena menguasai sembarang kalir. Ini ngerti ilmu ini ngerti. Oh, ojo kok kiai lho. Saiki kiai kok pokok iso ndungane kenduran kiai. Ya, ya. Padahal kalau kiai ngurut kiai jaminan di akhirat nggak sama, Pak. Nggak sama. Surat apa tempo hari? Ibrahim ya. Ayat 21. Wa barasulillahi jami'a wa qala ad-du'afa'u lil ladzina istakbaru. Surat Ibrahim ayat 21 itu. Dan mereka semuanya di padang mahsyar akan berkumpul menghadap kehadirat Allah. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong. Ya. Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan dari kami azab Allah walaupun sedikit saja? Mereka menjawab, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataukah bersabar? Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Ngono ya apa ya? Kula benengan sampean yai. Iya aku coba ben oleh petunjuk, peno ya tak petunjuk. Lah aku gak oleh ya. Saiki nggak sabar atau sambat wis padha ae, gak sempetu. Nah ini kan kita ini ya, makanya ayat tadi saya bacakan dari pertama surat Al-An'am 153 ini supaya menggarisbawahi bahwa jalan yang diridhoi Allah itu adalah mengikuti Al-Quran. Quran nggak iso Quran tok kecuali harus ada sunnah. Karena yang berat menjelaskan Al-Quran itu Rasulullah SAW. Karena di Al-Quran tidak ada satupun yang tertinggal sama sekali. Kalau kita lihat surat 6 ayat 38, kan ma'farna fil kitabi min syai' kata Allah. Tidak ada satupun yang dialpakan di Al-Quran ini. Semua ada. Urusan apa saja ada. 38. Dan dia adalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun ke dalam Alkitab. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Jadi di Al-Quran ini kata Allah, ma'farna fil kitab min syai'. Kami tidak mengalpakan sesuatu pun di Al-Quran. Semua ada penjelasannya. Kalau tidak langsung, berarti penjelasan disampaikan oleh Rasulullah SAW seperti yang ditegaskan Allah dalam surat 16 ayat 44. Itu Rasul kewajiban menjelaskan. Bil bayyinati waz zubur. Keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab dan kami turunkan kepada Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Nah, ini kan Rasulullah yang berat menjelaskan ini. Ya. Lah oleh karena itu kalau gini ada tawaran, ini kan beberapa hari kan ada tawaran setelah orang nomor 1 di Indonesia punya mantu. Ya, tawaran apa Pak? Enggak, waktu orang nomor 1 di Indonesia mantu barusan ini loh Pak. Kan ada ditawari sampean. Apa? Kita kewajiban untuk melestarikan budaya-budaya yang diwariskan oleh nenek moyang kita, oleh para pendahulu kita. Wajib melestarikan budaya.
Sampeyan pantes kira-kira umpamane pantes ndi sing kemanten jas-jasan ambek kembenan ngono? Apa kembenan iki, Pak? Lho sing awake ketok sakmene susune tok ditutup kan. Pantes mana sih, Pak? Anak mengikuti tradisi ya carane gak tutup swarga. Saya pernah ceramah di perumahan Marinir. Ustadz diundang sini itu adalah untuk memahami budaya lokal. Saya bilang budaya lokal ini gainannya uang, Pak. Makanya belum tentu benar. Dan masing-masing masjid budaya lokalnya nggak sama. Saya ke sini tugasnya adalah menyampaikan kebenaran berdasarkan surat 43 78. Itu dasar saya. Kalau sampean nggak cocok, ya nggak apa-apa, nggak usah undang saya. Soalnya aku karo budaya lokal. Ya kebetulan saya ngomong itu kapten, lah ada atasannya letkol. Moro menini seneni temenan ambek letkol nih. Meni-meni nek ngelingno jangan ke ustadz langsung ngono. Mbok yo ngomong tak mire. Lah saya diteruskan. Ustadz ini diundang sini itu untuk memahami budaya lokal. Loh saya enggak pernah diundang ngono ya. Saya pernah diundang itu untuk menyampaikan kebenaran. Berdasarkan seperti ini. Akhirnya wongnya gak muncul ya iki. Ya enggak gara-gara gini, Pak. Sop itu kan asalnya sudah rapat. Saya ngaji di situ rapat, ono corona itu. Terus kapan itu ada memuncak lagi, terus sana dari kantor ngatasi lagi itu dipenggang mana. Nah saya luruskan, aku merasa seneni. Anut Rasul dan anut ya ya. Nah inilah wong kan. Nah budaya juga begitu, Pak. Budaya itu bikinan orang. Selama tidak bertentangan dengan agama kan enggak apa-apa. Tapi kalau sampai misalnya jadi kemanten kembenan. Kembenan apa? Kok gak jangkep klambine maksudnya loh. Kelihatan sampai tutup gini-gini ngono. Ya, ini katanya kita wajib melestarikan karena ini budaya budaya negara kita itu sejak. Nek perkara ngomong tradisi, Pak, Quran bolak-balik ngiling nang perkara tradisi itu. Si oleh nganu tradisi. Surat Al-Baqarah 170. Gak oleh lah penganut tradisi. Al-Baqarah 170. Wa idza qila lahum ittabi'u. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Coba lihat lagi si Al-Maidah 104. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. Loh, jadi berdasarkan Al-Quran, Pak ya, tradisi itu cirinya dua. Satu, layak kiluna syai'ah, tidak rasional. Yang kedua, walayah tadun, sesat. Cirinya tradisi itu mesti apa? Tidak rasional, sesat. Sampai tanya orang-orang ini, lah pengetekno sapi maghrib ngarep lawange. Pak Qasim ya saya. Sapu didekno ngarepe lawang. Ya. Ya, memang tradisi itu cirinya dua, Pak. Tidak rasional dan sesat. Coba satu lagi. Surat 31 ayat 21. Ini kita tambah gak enak oleh muni Gusti Allah ini. Ayat 21.
Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala neraka. Jadi ini kalau seandainya dipahami masyarakat, katanya gini, wah presiden aja nih wis luar biasa ini, podo melaku nih, agama melaku, tradisi melaku. Karena melaku bareng-bareng ini tentu ini kok kayu nih. Nah iya, padahal Quran tadi yang saya bacakan pertama, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Apa ya? Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Nah, ini kan penjelasannya Rasulullah SAW. Jadi Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis Al-Musnad Imam Ahmad. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Abdullah bin Mas'ud, khatta Rasulullah SAW khattan biadi. Rasulullah membuat garis lurus dengan tangannya. Seret satu. Apa kata beliau? Hada siratillahi mustaqim. Ini loh jalan Allah yang lurus. Wa khattu an yamini wa simali khututan. Rasulullah membuat garis sebelah kanan dan kiri, banyak garis, enggak tahu. Apa 5 garis ini semakin kan enggak tahu. Tapi komentarnya Rasulullah bukan hadhi subul. Jalan-jalan ini semua selain yang satu ini, laisa minha illa syaitanu yad'ula. Tidak ada satupun di antara jalan selain yang satu ini kecuali setan mengajak ke sana. Kata untuk swarga, kalau kita tradisi. Nah itulah makanya kita jangan ngaku melo tradisi malah syirik malah kan syirik jalannya nggak satu malah ya. Kemarin DPR mengesahkan undang-undang apa KUHP bolak-balik disah-sahno ae undang-undang. Akhirnya di TV One dibunyikan pengesahan KUHP ini berkah atau musibah? Lah apa? Undang-undang selain Allah itu mesti salah. Kalau kita lihat bicara hukum sama mahasiswa demonstrasi ini masalah hak pengesahan ini. Nah kalau kita lihat ya di Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 50, afa hukmal jahiliyat yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Nah sekarang saya bertanya, apa hukum jahiliyah yang kamu gunakan? Apa mereka kehendaki? Meninggalkan hukum Allah. Hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang beriman? Mestinya orang iman Indonesia hukum yang paling tepat hukum Gusti Allah. Kenapa hukum Allah? Masalahnya apa? Kalau sampean gawe produk beca, sing berak gawe aturan iki sampean. Iki carane opo iki? Sing berak sampean. Karena sampean gawe wong, Gusti Allah gawe wong, gawe alam, gawe yang berak buat aturan itu Allah. Sebab misalnya ini Allah gak pas. Iya. Karena gak pas kuwi jahiliyah. Hukum rame lah. Terus DPR gak ana wong iman lah. Apa? Lah. Ngene DPR lah gak wong iman sih. Ngene PKS ana wong iman. P3 ana wong iman. PAN ana wong iman. Ini partai umat sing gurung lulus iku. Ini kan ada semua itu kan apa? Ada orang iman. Orang iman milih hukum aja milih liyane, milih teko Quran mesti bener. Ya.
Soalnya gini Pak, orang Indonesia ngomong, itu duduk negara agama. Aku wis ngerti, Indonesia duduk negara agama, negara Indonesia. Masa negara agama? Sekarang saya tanya, mana negara agama Pak? Sampai lihat. Di mana ada negara agama? Mekah? Mekah itu negara Arab Saudi itu. Mana negara agama? Ya, negara ini negara sekarang zaman Rasulullah SAW. Medina itu bukan negara agama, Pak. Malah penduduknya itu Yahudi, Nasrani, terus kafir, musyrik, Muslim. Tapi diatur oleh Rasulullah SAW dengan Mitsaqul Madinah. Nah di sini pun juga begitu. Saja ini kepingin hukum sing tepat. Timbang hukumi londo, anu hukumi Gusti Allah. Sampeyan dadi DPR milih ndi? Milih hukumi Gusti Allah ta milih hukumi londo? Soalnya gini Pak ya. Wong-wong ngomong begitu saya sering ngomong. Wong Indonesia ini Pak ya, mendirikan negara dulu. Itu tokoh-tokoh agama yang rapat 9 panitia BPUPKI itu yang melahirkan bahwa Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa ditambah 7 kata Piagam Jakarta. Ya, Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya Kristen gak usah melok. Kristen ini lakum dinukum waliyadin, silakan. Lah iki wong Islam paling kalah nih. Wong akeh tapi kalah. Iya, Pak. Loh, orang Kristen menjalankan agamanya merdeka. Ya, orang Buddha merdeka, Hindu Buddha, wong Islam. Sing jarane teroris, sing jarane radikalis ono ae. Gak ngono sing gak enak wong Islam tok ngene. Ya, sampean kan saya sudah sering mengingatkan Pancasila itu dianggap sakral karena dasarnya dari Al-Quran semua. Kan sila pertama dari Al-Quran, sila kedua dari Al-Quran, sila ketiga dari Al-Quran, semua dari Al-Quran itu Pak. Ya Pak, sila pertama Tuhan Yang Maha Esa. Surat apa? Al-Baqarah 163. Enggak, sampai supaya tahu bahwa negara Pancasila itu sila pertama ke 1 itu ambil dari Quran semua itu Pak. Apa? Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Loh. Tapi yang dimaksud Tuhan Yang Maha Esa itu karena apa? Berarti yakin adanya Allah satu-satunya Tuhan. Nah, cuma iman kepada Allah itu ada macam-macam, ada tauhid. Itu tauhid artinya tauhid itu apa? Satukan kemauan kita dengan kemauan Allah. Ya, tauhid itu artinya bukan tauhid rububiyah, bukan tauhid asma, tapi tauhid uluhiyah. Nek uluhiyah, rububiyah ini masuk, tapi kalau tauhid rububiyah, uluhiyah tidak masuk. Contohnya tauhid rububiyah. Kafir Mekah itu tauhidnya rububiyah. Coba sampai baca surat 29 ayat 61. Jadi kafir Mekah dulu itu tauhidnya tauhid rububiyah, mengakui bahwa Allah pencipta alam tapi tidak mau tunduk. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi, dan menundukkan matahari dan bulan, tetapi mereka akan menjawab, Allah. Maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar? Loh, kafir Mekah, semua kafir itu ya. Allah yakin penciptanya Allah, alam Allah, cuma kok gak nganut gitu. Itu namanya tauhid rububiyah. Anu bawahnya lagi, ayat 63. 63. Dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya,
Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak memahaminya. Itu jenis tauhid rububiyah. Mestinya penyelenggara negara Indonesia, kalau saya sebutkan orangnya ya, sekarang ya, ini yang terlibat dalam BPUPKI ya, yang sudah bulat menyatakan Piagam Jakarta, yang sidangnya tanggal 11 sampai 16 Juli 1945 sebelum kemerdekaan. Itu yang terlibat di sana Ki Bagus Hadikusumo, Ki Haji Wahid Hasim, Master Kasman Singodemejo, SMR Tengku Muhammad Hasan, Bung Hatta, M. Amaramis Kristen, M. Latuharara Kristen, M. Yamin, ini Bung Karno, ini kan semua itu panitia 9. Nah ini merumuskan bahwa apa? Ketuhanan Yang Maha Esa itu ada tambahan Piagam Jakarta, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Masuk salah undang-undang. Bagi pemeluknya bukan semuanya punya rakyat. Rakyat semua ya gak bisa nyambak. Nah Kristen ya mesti atas nama Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus, amin. Loh lah ya. Loh, tinju-tinju bal-balan, aku nak kati bal-balan loh. Gak apa-apa itu keyakinannya monggo. Ya, kalau Kristen Hindu, Tuhan Brahma, Wisnu, Siwa, Brahma pencipta alam, Wisnu pelihara, Siwa perusaha alam. Haknya itu gak apa-apa lakum dinukum alihadi, cuma sing kalah pengisam dewe ini. Padahal ini sudah diputuskan Pak ya, begitu diputuskan tanggal ini besok akan diproklamirkan kemerdekaan, baru namanya Bung Hatta itu mendengar ada dari protes Indonesia Timur ya, yang yaitu opsir Jepang namanya Kaisar Kawigom itu protes bahwa Indonesia Timur nggak setuju nih dengan Piagam Jakarta itu. Nah karena nggak setuju itu akhirnya ngalah wong-wong iki, bareng ngalah sampai kalah terus. Asalnya ngalah deh. Kalah terus sekarang ini. Nah padahal undang-undang ini Pak ya semuanya itu adalah sesuai dengan aturan keyakinan kita Pak. Rabi kanggo. Ini rabi kanggo ya. Ndak Islam rabi gawe. Boleh nyenengno njane. Ya. Waris gak kanggo. Hukum misalnya jual beli ndak. Riba segitu. Kan jadinya begitulah ini morat-marit gak karuan ini. Tidak ada jaminan Pak untuk hukum itu kalau selain hukum Allah, nggak ada jaminan untuk bahagia. Kebahagiaan itu hanya ditentukan oleh bagaimana sejauh mana konsisten kita kepada Al-Qur'anul Karim ya, yang oleh Rasulullah SAW tadi dinyatakan oleh Allah wa anna hadza sirati mustaqimah. Nah inilah yang kita pertahankan Pak. Ya. Mestinya orang-orang kan ngerti, oh iya negara ini aturannya apa. Islam itu aturan sembarang kali ada, tidak ada yang tidak diatur dalam Islam. Ya, nah, cuma karena Indonesia ini kadung ini ngalah cai kata-kata Piagam Jakarta itu dihapus, akhirnya dari saya ini hilang terus, gak bisa muncul. Ya, gak bisa muncul, akhirnya Indonesia terjadi bencana terus. Oleh bencana terus boleh apa? Kata ngelakoni syariat gak bisa Pak. Iso syariat sholat, poso, zakat, haji, gak jaminan. Kan apa sholat, zakat, haji, gak jaminan Pak untuk selamat itu. Kenapa gak jamin selamat? Nah, saya sudah melihat keadaan gini Pak ya. Saya lihat di Indonesia ini ya. Wong itu laporan KPK, wakil KPK kemarin, pejabat-pejabat di Indonesia ini kebanyakan rata-rata mempunyai kekayaan yang tidak wajar. Tidak tahu tidak wajar itu apa ya? Apa nyendok ngono iku ta? Enggak ngerti, enggak wajar. Ya. Enggak wajar berarti ono gak enake. Kenapa kok nyelendung? Ya, bolak-balik. Di Al-Qur'an itu, Pak, enggak bisa dipisahkan. Kalau ayat ini satu ini mesti ada terkait semua. Contoh sekarang ya, Bapak Ibu yang nyekolahkan anak, itu rata-rata kan mesti tujuannya oleh penggawean. Iya Pak.
penggaweane cek enteng, sepatuan, bayarane larang. Karepe lak ngono tok. Lah itu salah ngono iku. Nurut sapa? Nurut Quran. Ya, kan surat Hud ayat 15 16. Itu mengatakan salah itu. Itu orientasinya salah, itu namanya misoriented itu. Ya, surat 11 ayat 15 16 itu. Karena umat Islam tidak mengacu itu, kok mengacu itu? Enggak gelem. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan menyapa di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Loh, masih sholat, poso, zakat, kasih, kalau orientasinya begitu salah. Sampeyan mau kayak beres dunia, akhirat kayak neraka. Terus coba lihat lagi surat 17 ayat 18. Surat 17 ayat 18. Mangkana yuridul ajilata ajalna lahu fiha liman nasa. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Gelem sampean. Ini kalau oleh Rasulullah SAW dikatakan, dalam Sunan Abu Dawud sebutkan, man ta'allama ilman mimma yubta'u bihi wajhullah. Siapa yang mencari ilmu untuk mencari keridhaan Allah, kemudian la yata'allamu, dia tidak mencari ilmu illa liyusiba ghardad dunya, kecuali dia cari ilmu hanya karena tujuan dunia, pekerjaan, penggawean. Apa kata Nabi? Lam yajid yaumal qiyamati arfal jannah. Di akhir nanti tidak akan menemukan bau surga. Berarti salah. Makanya orientasi semua itu harus akhirat. Sampai sembahyang duha. Sembahyang duha rek duwe cek lancar. Salah. Sembahyang duha duwe cek lancar. Ya. Sembahyang duha itu mendekatkan diri kepada Allah. Perkara mari salat sampai ndonga, Allahumma ingkar rezeki bersama fanzilu. Tidak apa-apa, tapi orientasinya ibadah itu harus ke sana. Akhirat. Ya. Sampai kok gak milih sing ayat 19 saya. Coba itu tadi. Coba dipilih ayat 19 apa? Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Loh, kok gak milih sing kedua aja? Orientasinya akhirat, akhirnya dibalas dengan baik oleh Allah. Padahal kedua-duanya ayat 20 dituruti kata Allah. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhan, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Jadi kita itu Pak ya, kalau beribadah bergerak sesuatu, semua itu orientasinya libtigha'i mardatillah. 5 semboyan itu. Masa sampai gak apa 5 semboyan itu? Syahadatul muslim khamsatun, Allahu ghayatuna. Gak apa? Pak Qasim? Gak apa. Kok gak apalan gini? Apa? Allah ghayatuna, ridho Allah adalah tujuan hidup kami. Surat 2 ayat 207. Ya, terus yang kedua, ar-rasulu qudwatuna. Rasulullah teladan kami. Surat Al-Ahzab ayat 21. Yang ketiga, Al-Qur'anu dusturuna. Surat 43 ayat 43 44. Yang keempat, al-jihadu sabiluna. Jihad jalan hidup kami. Surat 29 ayat 69. Yang kelima adalah al-mautu fisabilillah asma amanina.
mati saya di jalan Allah yang tertinggi cita-cita kami. Surat 2 ayat 154 atau surat 3 ayat 169. Kan mestinya semboyan itu. Ya, situ unggas gandengane sing 18 19 tadi surat 42 ayat 20. Ayat 20. Sampai dengarkan itu di sini wis ketek dipahami itu. Apa? Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Ya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia. Ya, akhirat. Dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Loh. Nanduro pari, sukete melok cokol. Ya, Pak? Tanamlah padi, rumput pun pasti akan. Tapi kalau Anda menanam rumput, kono nyacak nandur suket rong kedok. Nang Mekah kono Siti Al-Multazam. Ya Allah, muga-muga suket kula mencukuli pari Gusti sampai gepeng gak iso. Loh, undang-undangnya Allah gitu. Nek orang mestinya ya, kalau ini ada emas sak kilo ini ono emas. Ini emas sak kilo real. Gak usah sak kilo kakean lah. Sak one wis. Sing kene emas sak Gunung Uhud tapi gak ketok pasti ada. Milih mana? Milih sing sak oni sing ketok ya. Lah ini sak Gunung Uhud iki mesti ono kok akhirat. Gak milih. Berarti bener Quran ini. Saya nyacak Quran ini ngomongnya apa ini? Surat Ar-Rum ayat 7. Paling ngono iki, ya lamun dhahirul hayati dunya ya. Senengane ngomong ketok sing ketok tok ae. Ya. Ar-Rum itu surat 30 ayat 7. Mereka hanya mengikuti yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Lali apa gak eling? Soalnya gini Pak, di TV tidak ada sponsor akhirat. Sing ono sponsor dunya ae ngono. Pipi halus, kelek resik, ngono tok ae. Sponsore ngono tok ae. Lah aku mandi kok cek mambu ae. Iki lho gaya keti iki lho. Ono ae. Ya, sponsore memang materialis. Memang zaman materialis sekarang ini. Ya, makanya kalau kita kembali Indonesia, bangsa Indonesia kembali kepada Pancasila, berarti kepada Quran nanti akhirnya. Kenapa sila pertama? Apa tadi? Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua? Surat 5 ayat 8. Apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab koyok ya. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Soalnya pemerintah tidak tahu kalau kita itu tahu dalilnya ke Quran ini nggak ngerti. Dikira Pancasila. Nek perkara Pancasila dihafal nang ngene ngarepe omah. Ibu-ibu kok nek arisan Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Nek perkara hafal ngono ya hafal. Iya. Sing gak hafal ayo ketua DPR Lumajang tok iku. Gak hafal Pancasila mau mundur iki. Ya. Mestinya saya guru agama ya hafal kok saya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah persatuan. Persatuan Indonesia itu surat
3 ayat 103 waktasimu tadi. Mestinya kan begitu. Jadi Pancasila itu sakral, termasuk ambil dari Quran semua orang-orang ini. Kok saya ambek Quran kok gak demen nih? Apa? Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Ya. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Oh, jadi apa persatuan Indonesia ini apa? Ini tadi persatuan Indonesia ya. Nah, yang keempat adalah kerakyatan. Ro'iyah itu dari kata-kata ro'in. Ro'iyah itu kepemimpinan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. Itu kan dari surat 38, surat 42 ayat 38. Nggak ngaji radikal dari gak rupa aja. Pancasila yo, saya apal sak dali ini. Coba. Nah, surat 42 ayat 38. Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ya, ini permusyawaratan ini. Cuma musyawarah sayangnya, mestinya musyawarah itu didasari oleh silak pertama tadi. Makanya tauhid itu artinya apa? Tidak saja mengesahkan Allah, tapi satukan kemauan kita dengan kemauan Allah. Coba enak mana kira-kira? Menyatukan kemauan kita dengan kemauan orang banyak, atau menyatukan kemauan kita dengan kemauan sendiri, atau menyatukan kemauan kita dengan kemauan Allah? Ya, enak dengan kemauan Allah, soalnya Allah duwe swarga ya. Ya, itu namanya tauhid. Satukan kemauan kita dengan kemauan Allah. Enak perkara ketuhanan yang Maha Esa. Gak kurang mau iso. Cuma pengertiannya itu tidak gitu. Itu yang dimaksud oleh pendiri-pendiri bangsa itu adalah tauhid uluhiyah. Sebab tauhid uluhiyah itu, kalau orang tauhid uluhiyah, rububiyah mesti masuk, asma dan sifat mesti masuk. Tapi kalau tauhid uluhiyah nggak masuk. Itu bedanya begitu. Ya, tauhid uluhiyah itu artinya mentauhidkan Allah sekaligus patuh tunduk yakin akan kebenaran Allah, yakin tunduk patuh kepada Allah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Jadi ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, ada tauhid asma dan sifat. Makanya nama Allah itu gak harus ditambah. Ya wis iku namane. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Jangan muni ya Allah, ya Ghafur, malah ya Allah ya ampun. Masa Gusti Allah jenenge ya ampun. Muni astagfirullah astaga. Gak ngono kok gak demen sih ambek nama Gusti Allah iki. Nah sekarang ini lho Pak ya, Pancasila dari Al-Quran semua. Terus wong Islam gak seneng Quran ini apa ceritane? Coba kalau gak seneng Quran diapa ambek Gusti Allah? Coba lihat surat 47 ayat 8 dan 9. Surat 47 ayat 8 dan 9. Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaan bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah Al-Quran. Yes. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka. Siapa kata protesnya ini? Itu satu orang kafir itu. Orang kafir, makanya orang kafir itu dihapus amalnya karena benci Al-Quran. Nah, sekarang wong iman tapi benci Al-Quran, ya apa kira-kira? Enggak, saya tanya. Iki wong kafir benci Al-Quran dihapus amalnya. Saiki wong iman tapi benci Al-Quran diapakno?
Nek ambek Quran kok gak seneng iki lho. Sampe nek dikai nikmat, mripat awas seneng. Jantung normal seneng, kuping tengen seneng. Sing ngekeki omonge sing ngekeki diapakno ya nek ngomongnya. Itu saya juga heran, kok gak seneng ambek Quran. Mestinya wong Islam itu menjadikan Quran itu adalah satu kebanggaan yang tertinggi untuk jadi pegangan hidup, pedoman hidup yang menyelamatkan dia dunia dan akhirat. Ya, coba lihat surat Yunus, surat 10 ayat 57 58. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhan dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yes. Kata-kata dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan nikmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Loh, sampai Gusti Allah marang ngono, ku nek ditakoni ngene malah gak jawab lain. Saya contohkan kemarin itu saya ngaji di mana Tulangan, wong kakek kemek 6. Ayat ini Pak menunjukkan bahwa ya anu endi sampean milih duwe pabrik 10 gak seneng Quran. Terus sampai kerja pabrik seneng Quran, milih mana? Apa? Ya. Utuke gak mikir. Kon dikon milih iki ambek iki kok milih gawe dhewe. Gak cerdas. Oh iya lho, sampean duwe pabrik 10 gak seneng Quran. Ya, kerja nang pabrik tok kerja tapi seneng Quran. Wong iki kon milih gawe dhewe. Tegas aku iki. Nah ning ngono gak usah saya tanyakan sampean, gak usah ngono. Milih di sampean pabrik 10 ambek seneng Quran. Marang ngono kerja pabrik gak seneng Quran, mesti ae milih sing iki gampang. Mestinya umat Islam bangga dengan Al-Quran ini. Ya, coba dibacakan ayat. Lihat surat 9 ayat 14. 124. Surat 9 ayat 124. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya? Ikut berbuat ya, dengan itu, dengan turunnya surat ini, adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya, sedang mereka merasa gembira. Nah, ini sampean bocor ngene speaker gen. Nek ngono prakteknya biyen zaman Rasulullah soal munafik nek ngomong bisik-bisik. Kon tambah iman ya. Ya, kon baca Quran tambah iman ya. Bisik-bisik ngono. Kon tambah, gak tambah. Nah, tapi wong iman kan semakin tambah imannya gembira dia. Karena munafik gak demen blas. Nah, sekarang munafik ta iman. Lah iya. Terus kapan padahal saya diliwat di mana-mana ngono. Ngono Mojokerto liwat ngondi ae ngono mesti mari khataman Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Marang ngono ngene saya tanya. Di hati ini lho sampean ngaji Quran gak tahu dipelajari. Quran itu wajib dipelajari, Pak. Masuk angel belajar Quran itu. Pak Sugeng angel lah belajar Quran itu. Digampang no ambek Gusti Allah, digampang no. Surat 54 ayat 17, 22, 32, 40. Petang ayat satu Quran itu, satu surat ya, surat 54 Al-Qamar ayat 17.
22, 32, 40, kan sama itu. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ya. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ya, terus. Iya. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Satu lagi 40. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Sampai nanti di titik Gusti Allah ini, oh niku gak mau apa gak mampu? Loh, ndak kira-kira gak mau apa gak mampu? Padha une ya. Saya juga heran ya apa ya wong carane iki apa ya. Kok gak seneng ambek Quran iki lho. Padahal sampai nanti kalau doanya di setelah itu tadi wa nura huda nura Allahumma dzakirna minhu ma nasina, ya Allah ingatkan kami yang kami lupa, wa alimna minhu ma jahilna, beritahu kami ya Allah yang kami tidak tahu, ya Allah menja'al Qur'ana lana fid dunya qarina, ya Allah jadikan Quran di dunia sebagai teman dekat saya, wa fil qabri mu'nisa, jadikan Al-Quran di kuburan nanti menjadi menenteramkan jiwa saya, wa fi yaumil qiyamati hujjata wa syafi'a, nanti di hari kiamat jadikan Quran sebagai pembela dan penolong kami. Terus wafi awalan nari sitra hijaba, jadikan Quran nanti terhadap neraka sebagai benteng dan perisai dari api neraka. Wa ila siratil mustaqim manuro, jadikan Al-Quran di siratul mustaqim sebagai cahaya. Wa ilal jannati rafiqo, kepada dalam surga nanti sebagai teman lagi. Apa sampean enggak ingin nanti dibela Quran? Kepengin bela Quran tapi gak seneng maca nih. Ya, lah inilah mestinya kewajiban kita, Pak. Kita sampaikan dan orang-orang sih nggak ngaji-ngaji Quran, meneh-meneh nangis, menyesal ya. Akhirnya gini, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Surat 67 ayat 10. Nyesal. Ya, surat 67 ayat 10. Nyesal nanti. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, nescaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Oh, betul. Ate balik. Wis gak iso balik ana kono, aja cacak ana kono balik. Pas mati balik gak iso. Pas mati lho Pak ya, surat Al-Mu'minun ayat 99 100. Pas mati njaluk balik gak iso. Apa mana ono akhirat? Dari malaikat kadon cok wis. Ya. Surat apa tadi? Surat apa tadi? Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Surat 23 99 100. Surat 23 ayat 99 100. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Oh, gak sembalik. Kait mati tok gak sembalik.
Nek wong mati ora obah, ya obah medeni. Ya gak iso. Nah, sakjane Pak pelajaran buahnya Pak. Quran sebenarnya mudah dipahami, mudah dipelajari. Sampeyan kadung ngapal kulhu ket biyen sampe saiki lak gak lali. Sampeyan dekek ngene Amerika kono masih kono kan ngono bismillah kon sampeyan kulhu sik eling ae. Sakjane ngono, asal gelem. Masalahnya gak mau. Apa kok gak mau itu? Pola jahit gak tahu. Gak tahu kalau resikonya di akhirat itu berat. Ya. Nah inilah mestinya ya saya kemana-mana memberikan dorongan kepada umat ini, ayo kembali nang Quran. Hanya dengan Al-Quran itulah orang itu akan selamat. Lainnya tidak ada sudah konsepnya. Karena konsep yang menyelamatkan manusia di dunia akhirat itu hanya Quran. Kan tidak Quran tidak bisa Pak. Nek koran ini gak kanggo koran-koran. Ya. Koran berita karangane wong-wong ae. Iki Quran iki temenan ngomong Gusti Allah sing ngomong. Cek gak ngandel ae. Nek gak ngandel Quran ya mbuh we. Ya, sebab kalau orang tidak bisa terima Quran, Pak, berarti hatinya atos. Gembukan gunung. Ya. Lho karena wong ini terima Quran gak iso kan berarti hatinya atos. Gembukan gunung, gunungnya kayak Quran pecah. Surat 21, surat 59 ya 21. Kayak itu ngono pecah iki wong diwacana Quran gak ngreken. Mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Ya. 5921. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Loh, saya mikir, wong gunung sakmono gedene ae dikai Quran rotok pecah. Atake wong sakmene cilik dikai Quran mekitik. Sebab gini Pak, kalau dalam Al-Quran, orang itu kalau hatinya keras, ibadahnya itu tidak ada yang baik. Jadi kalau orang itu hatinya keras, tidak bisa terima kebenaran Al-Quran, itu ibadahnya nggak subur. Itu digambarkan oleh Allah dalam surat 7 ayat 58. Wal baladu thayyibun yakhruju nabatu bi'izni rabbih. Surat 7 ayat 58. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Dan tanah yang tidak subur, tanam-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Jadi orang yang hatinya nerima Quran, Pak, hatinya subur, ibadahnya subur, tanamannya sholat subur, subur itu. Tapi kalau orang tidak bisa nerima Quran, hatinya atos, tanamannya merana, ngkring-kringen. Apa ngkring-kring ini? Dimes pantes, dia pantes. Ya pola hatinya atos, masuk gak iso nerima Quran. Ya Quran ini mesti adalah firman Allah. Firman Tuhan di dalam kitab suci. Nyanyian Wairama hafal. Ya, saya kira ini Pak ya. Jadi saya berulang kali menyampaikan peringatan mengenai Quran. Mari kita mumpung ada kesempatan, karena dari hari ke hari, kalau kita berdasarkan surat Al-Insyiqaq surat 84, dari hari ke hari pada ayat 6, itu kita itu tidak mungkin semakin jauh dari kematian. Ya, surat 84 ayat 6, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhan, maka pasti kamu akan menemuinya. Nah, menemui itu arti apa? Nah, ketemu Allah itu tinggal dua. Pokoknya tinggal dua gini. Apa kata Rasulullah SAW? Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'u.
Siapa yang senang ketemu Allah, senang ajaran Allah, Allah pun senang menjemput kematian kita. Tapi wa man kariha liqa Allah, siapa yang benci ketemu dengan Allah, Allah pun juga benci ketemu kita. Kari mikir ae. Kira-kira kita pulang Gusti Allah berkedan. Kira-kira apa kira? Pak Kasim? Nah, kata Nabi kan, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'u. Siapa yang senang ketemu Allah dalam hal-hal yang diperintahkan ini, Allah pun juga akan senang ketemu kita. Tapi wa man kariha liqa Allah, siapa yang enggak senang ketemu Allah, Allah pun juga benci akan ketemu kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa mencintai Al-Qur'an sehingga kita betul-betul kita istri anak-anak kita nanti akan bersama-sama menjadi orang yang hidup yang Quran. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu Pak kajian yang bisa saya sampaikan. Pas 7:30 pegel wes. Ya, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menolong kita orang-orang beriman supaya istiqomah di jalan Al-Qur'an ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Oh iya. Pengumuman